Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 12420823374 dari jurusan Perbankan Syariah semester 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang sejarah Daulah Khalifah Islamiyah. Setelah kejatuhan Baghdad pada tahun 1258 akibat serangan Mongol, dunia Islam memasuki babak baru yang penuh tantangan. Kekalahan tersebut menandai runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah di Irak, yang sebelumnya menjadi pusat peradaban Islam selama berabad-abad. Salah satu peristiwa tragis adalah pembunuhan Khalifah Al-Mustaqsimillah yang melanggar prinsip-prinsip Islam tentang penghormatan terhadap pemimpin umat. Tragedi ini menggambarkan krisis moral dan spiritual yang melanda dunia Islam saat itu. Tidak hanya diserang dari luar, umat Islam juga menghadapi perpecahan internal yang melemahkan kekuatan mereka. Di tengah kekacauan ini, dinasti Mamluk muncul sebagai pelindung dunia Islam. Dinasti Mamluk awalnya merupakan kelompok tentara budak yang dibeli oleh penguasa Islam untuk memperkuat pertahanan mereka. Namun, dengan keahlian militer yang luar biasa, mereka akhirnya merebut kekuasaan dan membangun dinasti yang kuat di Mesir dan Syam. Izzuddin Aibak adalah Sultan Mamluk pertama yang naik tahta, diikuti oleh Sultan Baybars, salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Mamluk. Baybars berhasil menghentikan invasi Mongol di pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260, sebuah kemenangan besar yang menyelamatkan dunia Islam dari kehancuran total. Selama masa pemerintahannya, Baybars juga membangun sistem pemerintahan yang efisien dan memperkuat pertahanan militer. Namun keberhasilan militer dan politik tidak selalu sejalan dengan stabilitas sosial dan ekonomi. Pada masa pemerintahan Sultan Burji sekitar tahun 1382, wilayah Mamluk menghadapi krisis pangan yang parah akibat perang dan kekacauan ekonomi. Penduduk menderita kelaparan dan situasi ini diperburuk oleh ketidakstabilan politik. Di sisi lain, banyak umat Islam yang mulai bingung dengan ajaran agama di tengah kondisi yang sulit, menunjukkan krisis spiritual yang mendalam. Para ulama berusaha untuk memberikan bimbingan, tetapi tantangan yang dihadapi terlalu besar untuk diatasi dalam waktu singkat. Sementara itu, di wilayah Anatolia, Kekaisaran Ottoman mulai muncul sebagai kekuatan baru yang menggantikan pengaruh Abbasiyah dan Mamluk. Osman pada akhir abad ke-13, dalam waktu kurang dari 2 abad, kekaisaran ini menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 menjadi tonggak sejarah besar. Dengan persiapan militer yang luar biasa dan pengepungan selama 53 hari, Al-Fatih berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota otonom. Kota ini kemudian diubah menjadi pusat peradaban Islam dengan pembangunan masjid, madrasah, dan lembaga pemerintah yang memperkuat pengaruh Islam di Asia, Afrika, dan Eropa Timur. Penaklukan Konstantinopel juga memberikan dampak strategis yang signifikan bagi dunia Muslim. Kota ini menjadi pintu gerbang perdagangan antara Timur dan Barat yang memperkaya otonom secara ekonomi dan budaya. Namun keberhasilan ini juga mengundang perhatian dari kekuatan Eropa, terutama pada masa kolonial. Inggris dan negara-negara Eropa lainnya mulai melihat dunia Islam sebagai ancaman, terutama karena persatuan umat Islam di bawah otonom. Inggris menggunakan strategi divide impera untuk melemahkan kekuatan Muslim, khususnya di wilayah-wilayah seperti India, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Di Nusantara, pengaruh Islam terus berkembang melalui peran masyarakat lokal dan kesultanan-kesultanan seperti Aceh, Demak, dan Mataram. Kesultanan Banjar misalnya secara aktif mempromosikan hukum Islam dan menjadikannya dasar dalam pemerintahan. Kesultanan Agung dari Mataram juga menekankan
Pentingnya penerapan syariat Islam dalam sistem kenegaraan, menciptakan hubungan yang erat antara agama dan politik. Hubungan ini Hubungan ini semakin diperkuat dengan pengaruh Kekaisaran Ottoman yang memberikan inspirasi bagi sultan-sultan di Nusantara dalam membangun pemerintahan yang berbasis Islam. Namun, perjuangan untuk menegakkan pemerintahan Islam di Nusantara menghadapi tantangan besar dari kolonialisme. Belanda dengan sistem kolonialnya berusaha untuk menghapus identitas Islam dengan memaksakan nilai-nilai Barat. Revolusi industri di Eropa juga membawa perubahan besar yang menciptakan kesenjangan teknologi dan ekonomi antara dunia Muslim dan dunia Barat. Di tengah perubahan ini, banyak pemimpin Muslim berusaha untuk mempertahankan identitas Islam sambil beradaptasi dengan tantangan modernitas. Pada abad ke-19, tantangan baru muncul dengan berkembangnya ide-ide sekularisme dan demokrasi yang diusung oleh para pemikir Barat seperti Voltaire dan Montesquieu. Ide-ide ini menimbulkan perdebatan di kalangan Muslim tentang bagaimana menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas modern. Beberapa kelompok menyerukan pembaruan dalam Islam, sementara lain berpegang teguh pada tradisi. Dalam konteks ini, gerakan reformasi Islam muncul berusaha menjawab tantangan zaman tanpa pengorbanan nilai-nilai Islam. Perubahan terbesar lainnya terjadi akibat revolusi industri di Eropa. Dunia Muslim terpaksa menghadapi kenyataan baru di mana mereka tertinggal dalam teknologi, ekonomi, dan militer Inggris. Sebagai salah satu kekuatan kolonial utama berusaha untuk melemahkan dunia Islam dengan memecah belah komunitas Muslim di berbagai wilayah. Konflik seperti Perang Salib Gaya Baru mencerminkan upaya berkelanjutan untuk melawan pengaruh kolonial di dunia Muslim. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, perjuangan umat Islam mempertahankan identitas mereka terus berlangsung. Sejarah Lebanon menjadi salah satu contoh penting tentang bagaimana Islam berinteraksi dengan nasionalisme, demokrasi, dan kekuatan asing. Konflik-konflik ini menunjukkan kompleksitas dunia Islam dalam menghadapi tantangan modern sambil tetap berusaha menjaga warisan spiritual, sosial, dan politik mereka. Dengan demikian, sejarah dunia Islam adalah kisah perjuangan yang tiada henti, dari penaklukan Konstantinopel hingga melawan kolonialisme dan modernitas. Umat Islam terus berupaya menyeimbangkan antara tradisi dan perubahan zaman, menjadikan Islam sebagai kekuatan yang tetap relevan hingga hari ini.